Setiap orang yang berpisah dengan rohnya, setiap orang yang meninggal dunia dalam keadaan ingkar kepada Allah Ta'ala di hatinya dan nampak kebencian kepada perbuatan Allah di hatinya pada dipisahkannya antara dia dan keluarganya dan hartanya dan kekasihnya yang lain, niscaya kematiannya itu merupakan kedatangan kepada yang dibencinya dan berpisah dengan apa yang dicintainya. Nah, orang yang dicabut nyawanya dalam keadaan tidak suka kepada Allah, orang yang dicabut nyawanya dalam keadaan kecewa atas ketetapan Allah yang ingin memisahkannya dengan hartanya, dengan keluarganya, dengan orang-orang yang dicintainya. Nah, orang yang dicabut nyawanya dalam keadaan seperti yang demikian itu, maka dia berarti akan mendatangi kepada tempat yang dibencinya dan ia berpisah dengan apa yang dicintainya. Nah, di saat kita menghadapi kematian, di situ kita sudah tahu, diberitahu bahwa kita ini mati. Mungkin orang-orang di sekitar kita belum tahu, tetapi ini orang sudah diperlihatkan oleh Allah tanda-tanda kematian untuk dirinya. Antara lain bahwa diperlihatkan kepadanya tempat yang akan dia datangi, surga atau neraka. Nah, di saat itulah bahwa seseorang ini sudah berada dalam keadaan kepastian bahwa dia akan mati, akan berpisah dengan harta, keluarga, dan orang-orang yang dicintainya. Nah, apabila di saat itu hatinya kecewa kepada ketetapan Allah itu, hatinya sangat berat menghadapi perpisahannya dengan dunia ini, maka itu alamat bahwa dia akan menempati tempat yang sangat dibencinya di hari kiamat. Maka ia datang kepada Allah sebagaimana datangnya seorang hamba yang dimarahi, yang meninggalkan rumah tanpa pamit. Jika ia pulang kembali kepada majikannya secara paksa, maka tidak samar lagi apa yang berhak dengannya daripada kehinaan dan siksaan. Orang yang ingin bertetap di dalam dunia, orang yang ingin selalu berada di tengah-tengah harta dan keluarganya, dan dia tidak ingin dimatikan oleh Allah, nah, maka orang ini andai kata dimatikan, maka dia sama halnya dengan seorang budak yang secara paksa dikembalikan kepada tuannya. Tentu dia akan mendapat kehinaan, mendapat hukuman daripada tuannya itu. Adapun orang yang meninggal atas cinta, adapun orang yang meninggal atas cinta, maka sesungguhnya ia datang kepada Allah Ta'ala seperti datangnya seorang hamba budak yang berbuat baik dan merindukan kepada majikannya, yang ia menanggung kesulitan-kesulitan pekerjaannya dan kesukaran-kesukaran perjalanan karena menginginkan segera dapat bertemu dengan majikannya. Maka tidak samar lagi apa yang ia temui daripada kegembiraan
dan kesenangan dengan semata-mata bertemu, lebih-lebih dari apa yang ia berhak dengannya, daripada lemah lembutnya kemuliaan dan indahnya pemberian. Nah, jadi umumnya manusia tidak suka kepada kematian. Jakanya kalau ditunda, kematian itu selalu ditunda. Itu fitrah yang ada pada diri setiap manusia. Kenapa manusia itu tidak suka kepada kematian? Padahal dia meyakini bahwa kematian itu adalah bertemu Allah, bertemu Tuhannya, bertemu dengan orang yang menciptakannya. Tetapi kenapa kita ini kada ketuju lawan kematian itu? Nah, para ulama mengambil dari berbagai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenapa sebab kita ini kada ketuju bertemu Allah atau kada suka dengan kematian itu. Pertama, sebabnya adalah karena kita cinta dunia, karena kita cinta kepada dunia. Sedangkan bertemu Allah itu berarti meninggalkan dunia. Berhubung dunia yang dicintainya, otomatis dia kada akan mau berpisah dengan dunia itu. Nah, salah satu penyebabnya adalah kecintaannya kepada dunia. Yang kedua, sebabnya kenapa kita ini takutan dengan kematian itu, karena tidak ada kepastian kita ini mati masuk apa, masuk surga kah atau masuk neraka. Kada ada kepastian. Sedangkan dunia, sesakit-sakitnya kita dalam dunia, kawah aja disandang, sesusah-susahnya dalam dunia kawah aja dipikul. Tapi kalau aku mati, aku belum tahu ke mana matiku, ke surga atau ke neraka. Nah, karena ketidakpastian itulah manusia itu takutan mati. Kalau perlu kada hendak mati. Yang ketiga, penyebabnya kenapa kita takutan mati itu karena kita merasa kada punya apa-apa di sana. Kada punya apa-apa. Jakanya kita nih di sana ada punya kebun, jaka di sana kita ada punya gedung, jika di sana kita ada punya semuaan, tentu kita kada akan takut mati. Di sana kita kada tahu, kita kada berisi rumah di sana, kita kada berisi keluarga, kada berisi kendaraan, kada berisi kebun. Maka pacang ke situ kita datang. Nah, oleh karena itu kita tahu kita kada berisi apa-apa, lalu kita takutan ke situ. Takutan ke situ. Sama halnya orang dalam penjara. Orang dalam penjara itu susah, makan terbatas, semuaan terbatas. Tapi inya tahu kalau keluar pada penjaranya bakal dibunuh orang, karena banyak sudah mahadang. Ini kan dalam penjara bagaimana, kayak apa kasusahnya? Karena bila keluar pacang ada yang menghantam inya, yang lebih parah pada penjara. Nah, sama halnya dunia ini adalah penjara. Susah dalam dunia ini, tapi kalau kita tahu bahwa kalau mati lebih susah lagi, takutan kita mati.
Nah, jadi itulah sebab-sebabnya kita takutan mati, karena kita kecintaan lawan dunia ini. Kedua, karena kita kadada kepastian mati masuk surga atau masuk neraka. Yang ketiga, kita kadang merasa berisi apa-apa di sana. Makanya ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujar sahabat itu, wahai Rasul, kenapa ulun ini takutan mati? Dengan makna hadis dijelaskan bahwa ujar Nabi, dahulukan harta engkau, niscaya engkau tidak takut akan mati. Harta dahulu akan kirim ke sana, akan rumah di sana, nukar kebun di sana. Jadi siapakan semua di sana, niscaya kada takutan kita mati itu. Kayak apa kita maulah kebun di sana? Nabi kita bersabda, man qala subhanallah wa bihamdih, siapa yang berkata subhanallah wa bihamdih, warisat lahu nakhlatun fil jannah, ditanamkan bagi dia satu pohon kurma di surga. Nah, kita mengata sekali subhanallah wa bihamdih, itu batang pohon kurma kita ada di surga. 100 kali kita sehari 100 batang di situ. 100 kali sehari membaca 100 batang kita menanam pohon kurma di situ. Nah, setahun berapa batang, berapa hektar pohon kebun kita di situ. Nah, Rasulullah bersabda lagi, man bana masjidan banallahu baitan fil jannah, banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid di dalam dunia ini, ujar Nabi, Allah akan membangunkan dia gedung di dalam surga. Nah, makanya ujar Nabi, qaddim malaka, dahulukan harta engkau, kirim dulu ke sana, niscaya kita kada takut, kada benci akan kematian itu. Nah, berhubung kita ini kada ada persiapan apa-apa di sana, otomatis takutan kita mati, hendak hidup di dalam dunia. Maka bila parahatan kita hendak hidup dalam dunia, mati kita itu mati ngarannya su'ul khatimah, karena mati atas kecintaan kepada dunia.